Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Aksa berusaha untuk mengejar Sukma ya, karena saat itu Sukma begitu terlihat sangat marah kepada dirinya. Dan saat itulah Aksa pun mengatakan kepada Sukma apa yang terjadi, apakah Sukma tidak menyukai dengan kejutan yang dia berikan. Namun saat itu Sukma pun hanya diam dan tidak berkata apa-apa ya. Dimana saat itulah Aksa pun meminta Sukma untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada dirinya, karena dirinya merasa sangat bingung jika Sukma diam seperti ini. Dimana saat itulah akhirnya Sukma pun memberanikan diri dan mengatakan dan mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya kepada Aksa ya. Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya mendapati sebuah lipstik dan juga parfum wanita lain di baju Aksa, dan apakah wanita tersebut begitu sangat spesial di hatinya. Dimana saat itulah Aksa pun merasa sangat terkejut. Dimana saat itulah Sukma pun mengatakan sekali lagi kepada Aksa siapakah wanita tersebut, karena saat itu Aksa begitu sangat malam keluar tanpa pamit kepada dirinya hanya untuk menemui wanita tersebut. Dimana saat itu Aksa pun menjelaskan kepada Sukma bahwa dirinya saat itu hanya menolong seorang ibu-ibu dan mungkin saja tidak sengaja lipstik dan juga parfumnya menempel di bajunya. Di saat itu Aksa pun mencoba meyakinkan kembali kepada Sukma dan berusaha untuk memegang tanyanya dan mengatakan kepada Sukma bahwa di dalam hatinya hanya ada Sukma seorang, tidak ada wanita lain selain dirinya. Yang dimana saat itu Aksa pun berhasil meyakinkan Sukma ya, dan Sukma pun percaya dengan semua apa yang dia ucapkan saat itu. Setelah itu Aksa pun mengajak Sukma kembali untuk melihat aksesorisnya saat ini. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Mita pun mendapatkan sebuah pesan dari Sukma dan meminta Mita untuk secepatnya datangnya, dan saat itu Sukma pun sudah men-Sherlock lokasinya saat ini. Sementara itu Mita pun bertanya-tanya ada apakah Sukma mengajak dirinya ketemuan seperti ini. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Angga pun memberanikan diri untuk mengangkat telepon dari kakek Yuda ya, dimana saat itu kakek Yuda mengajak dirinya untuk ketemuan dengan cewek yang akan dijodohkan dengannya. Tentu saja itu membuat Angga pun merasa sangat terkejut, namun dirinya tidak bisa menolak keinginan kakek Yuda. Dan saat itulah kakek Yuda mengatakan kepada Angga bahwa Angga harus bersiap-siap dan berpakaian yang sangat rapi. Ya, dimana saat itulah Angga pun meminta izin kepada Aksa untuk tidak bekerja hari ini ya, karena dirinya ada keperluan, karena kakek Yuda mengajak dirinya untuk ketemu dengan gadis yang akan dijodohkan dengannya. Tentu saja Aksa pun mengizinkan Angga ya, dan mengatakan kepada Angga untuk berterus terang jika Angga tidak mencintai gadis tersebut dan jangan memberikannya perasaan yang hampa. Dan Aksa pun mengatakan jika Angga mencintai dirinya maka katakanlah cinta, dan jangan sampai di dalam hati Angga ada dua nama wanita. Dan di sisi lainnya, dimana saat ini Naila begitu sangat galau ya, dan selalu saja kepikiran tentang Angga, dan dirinya pun tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya, kenapa di dalam pikirannya hanya ada Angga seorang. Dimana saat itu Naila pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan kedua orang tuanya ya, dan saat itulah kedua orang tuanya meminta Naila untuk bersiap-siap karena mereka ingin mengajak Naila untuk makan bersama mereka. Dan sementara itu di adegan berikutnya, dimana saat ini Tante Yola menemui Clara ya, dimana saat itu Tante Yola begitu sangat marah kepada Clara, kenapa Clara ingin sekali melakukan tes DNA terhadap
Bara dan juga Pak Brata. Dimana saat itu Tante Yola pun mengatakan kenapa Clara tidak minta pertanggungjawaban saja dengan lelaki yang sudah menituri Clara. Bukankah banyak lelaki yang sudah menidurinya? Dimana saat itu Clara pun merasa sangat emosi ya guys ya, dan mengatakan kepada Tante Yola bahwa seharusnya Tante Yola merasa sangat senang karena dengan begini dirinya bisa membuktikan apakah memang benar Bara tersebut adalah anak Pris atau bukan. Atau Tante Yola telah mengetahui bahwa memang benar jika Bara itu adalah cucu kandungnya, dan Tante Yola sangat takut jika Tante Yola akan meminta maaf kepada dirinya atas apa yang telah Tante Yola ucapkan sendiri. Setelah itu Clara pun pergi meninggalkan Tante Yola, namun saat itu Tante Yola pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya tidak akan membiarkan ini semua terjadi dan dirinya akan mencari cara untuk membatalkan tes DNA terhadap Bara dan juga Pak Brata. Dan sementara itu di adegan berikutnya di mana saat ini Pano mencoba untuk menghubungi Prisnya, namun saat itu Pris tidak mau sama sekali mengangkat telepon dari Pano ya guys ya. Dimana saat itu Pano pun merasa sangat kesal ya, kenapa Pris begitu sangat takut mengangkat telepon darinya. Dan saat itulah akhirnya Pano pun mengirimkan sebuah pesan yang mengatakan bahwa kini dirinya pun mengetahui bahwa saat ini Pris telah berada di Jakarta dan meminta Pris untuk kembali ke rumah, jangan menjadi seorang lelaki yang pengecut. Dan Pano pun mengatakan kepada Pris percuma saja Pris menghindar dari masalah dan menghindar dari semua orangnya, karena Bara akan secepatnya dites DNA pakai sampel Pak Brata dan semua itu akan sangat jelas dan terbukti, dan lebih baik Pris datang saja dan mengakui semuanya jika Bara adalah anak kandungnya. Tentu saja itu membuat Pris pun merasa sangat emosi ya, dan mengatakan bahwa Clara memang benar mengajak dirinya perang dan dirinya tidak akan tinggal diam, lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu di adegan berikutnya di mana saat ini Aksa pergi ke toko Sukmaya, di mana saat itu Aksa pun merasa sangat terkejut karena saat itu pintu toko Sukma pun tidak terkunci sama sekali, dan Aksa pun merasa curiga mungkin saja ada pencuri. Dan saat itulah Aksa pun mencoba memeriksa ke dalam, dan saat itu Aksa pun sangat terkejut karena mendapati seorang wanita di sana dan mencoba untuk menyapanya. Dan Aksa pun semakin terkejut karena saat itu dirinya tidak menyangka jika wanita tersebut adalah Mita. Di mana saat itulah Aksa mengatakan kepada Mita kenapa Mita berada di sini, dan saat itu Mita mengatakan kepada Aksa apakah Sukma tidak menceritakan kepadanya bahwa dirinya adalah partner bisnis Sukma. Tentu saja itu membuat Aksa merasa sangat terkejut ya, dimana saat itu akhirnya Sukma pun menelpon Aksa ya, dimana saat itu Sukma mengatakan kepada Aksa apakah barangnya sudah datang, dan Aksa mengatakan bahwa dirinya berada di toko dan mendapati Mita berada di sini. Dan Sukma pun menjelaskan kepada Aksa bahwa Mita adalah partner kerjanya dan dirinya ingin mengatakan hal tersebut kepada Aksa, namun Aksa selalu saja pergi dan sibuk sekali. Yang dimana saat itu Aksa pun mencoba untuk mencegah Sukmaya dan meminta Sukma untuk tidak bekerja sama dengan Mita, namun saat itu Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya merasa sangat yakin karena dirinya merasa cocok dengan Mita dan juga Mita begitu sangat baik kepada dirinya. Yang dimana saat itulah ekspedisi barang datang, dan saat itu Aksa pun mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya harus segera memeriksa barang-barang tersebut. Dimana saat itu petugas pengantar barang pun menanyakan kepada Aksa mau ditaruh kemana barang tersebut, dan Aksa pun menyuruh mereka untuk
untuk segera memasukkannya ke dalam semua. Dimana saat itulah Mita pun datang dan menghampiri Aksaya, di mana saat itu Aksa pun mengatakan kepada Mita bahwa dirinya ingin berbicara kepada Mita ya, karena begitu banyak hal yang harus dibahas dengannya. Di mana saat itu Mita pun hanya terdiam ya guys ya. Namun saat tiba-tiba Aksa pun mendapatkan telepon dari kantor yang mengatakan bahwa ada permasalahan dan Aksa harus cepatnya datang. Dan setelah itu Aksa pun mengatakan kepada Mita bahwa dirinya minta maaf kepada Mita tidak bisa membantu untuk memberesi semua barangnya karena dirinya masih ada pekerjaan yang harus dia urus sekarang juga. Yang dimana saat itu Mita pun mengatakan bahwa dirinya akan memberesi semua ini sendirian saja ya. Setelah itu Aksa pun segera pergi, yang dimana saat itulah Mita pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang melihat Aksa begitu sangat panik dan merasa sangat cemas ya, karena dirinya merasa sangat takut jika dirinya akan menceritakan semuanya kepada Sukma. Padahal waktu malam itu tidak terjadi apapun antara dirinya dan juga Aksa. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, di mana saat ini Pris begitu sangat emosi dan kesal ya, karena kenapa juga Clara harus melakukan tes DNA terhadap Bara dan juga Pak Brata. Bagaimana jika tes DNA tersebut menghasilkan positif, maka semua kebohongan dirinya akan secepatnya terbongkar. Tentu saja Pris pun tidak mau itu terjadi ya guys ya. Dan saat itulah Pris mencoba menghubungi Ujang dan mengatakan kepada Ujang, kenapa bisa-bisanya Pak Brata akan melakukan tes bersama dengan Bara, dan tentunya itu akan membongkar semua kebohongan yang selama ini telah dia lakukan. Dan kenapa papanya tersebut malah mau mengikuti semua keinginan Clara, bukannya mengusir Clara dan juga Bara dari rumahnya tersebut. Yang dimana saat itu Ujang pun mengatakan kepada Pris bahwa dirinya tidak mengetahui jika Pak Brata dan juga Bara akan melakukan tes DNA. Dan saat itulah Pris pun mengatakan kepada Ujang bahwa Tante Yola tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Dimana saat itu Ujang pun menanyakan apa rencana Pris selanjutnya, dimana saat itu Pris pun meminta Ujang untuk memantau semua ini dan menggagalkan semua rencana Clara untuk melakukan tes DNA Bara dan juga Pak Brata, apapun itu caranya. Yang terpenting tes DNA itu batal dan tidak akan pernah terjadi. Oke guys, untuk kalian yang penasaran jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.